Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setan bundar. Oke. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya sungguh luar biasa karena saat ini didominasi oleh negara api. Terlihat dari rekondisi yang warnanya membara, merona-rona dan meronta-ronta ya, warna sang pemberani, berani buat turun ya. Anjas bahasa. Oke ya teman-teman ya. Tetap di era gempuran SEC seperti ini teman-teman, karena SEC ini sedang PMS ya, mencari kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan keadaan market menjadi downtrend seperti ini ya. Kita harus tetap tenang gitu, jangan sepaneng gitu teman-teman ya. Kalian harus tetap senang, santai, slow, nikmati gitu, meskipun di sini kita sangkut ya, tetap harus enjoy teman-teman. Oke, jadi ada sedikit informasi yang perlu kita antisipasi juga teman-teman ya, apakah ini valid, apakah ini benar atau hanya sekedar food ya untuk Luna Classic teman-teman. Oke, untuk Luna Classic sendiri teman-teman bisa kalian lihat lah bahwasanya si Lunch ini sudah kembali lagi masuk di area zona nyamannya dia gitu. Akankah dia meneruskan di area zona nyaman atau dia mampu breakout kembali untuk naik ke atas? Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, tekanan jual daripada Lunch ini sangat tinggi setelah dia membentang tekanan buy yang cukup kuat dan dibalaslah dengan tekanan sell yang cukup kuat juga. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman bisa kalian lihat ya, kita nunggu nih candle konfirmasi di area sini ya teman-teman. Di area-area ini kita lihat candle konfirmasinya. Semoga aja candle konfirmasinya ini bisa berupa candle bullish engagement-nya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Namanya agak susah sih ya. Jadi agak belibet ya. Ya semoga saja candle bullish teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, tekanan sell ini masih kuat teman-teman, terbukti dari shadow yang terbentuk dari candle terakhir ini masih sangat kuat di area tekanan sellnya ya. Shadownya masih panjang dan tekanan untuk mendorong ke atas masih sangat minim gitu teman-teman. Maka dari itu dia ada potensi juga nih buat turun sampai area 88 ya, sampai area 88, karena area 88 ini bisa dikatakan dulu area resisten yang cukup mantul ya, yang cukup kuat juga, cuman ya saat ini menjadi area support juga teman-teman seperti itu. Nah, dimana kalau kita lihat di sini di area 88 ini terjadi banyak sekali pemantulan, dan semoga saja sih di area 88 ini dia kalau memang turun loh ya, semoga saja dia mampu memantul, karena saat ini dia berada di area sini teman-teman ya, di area sini, dan shadownya ini sudah hampir nyentuh di area sini. Kemarin kan kita prediksi bahwasanya Lus mungkin akan sampai di area sini, karena area sini area bisa dikatakan support atau resisten yang cukup kuat gitu teman-teman, dan ternyata jebol karena memang ada informasi yang dimana membuat keadaan market semuanya crash ya. Kalau kalian cek hampir keadaan kripto lainnya mengalami candle yang serupa, cuma di sini ada sedikit informasi nih yang cukup menarik dan teman-teman harus ketahui bersama. Apa? Langsung kita bahas teman-teman. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic, di mana Sarada ini adalah mantan anggota Layer 1 ya teman-teman, mengomentari Lunch kenaikan 36% ini hanya lonjakan terbaru ya. 36% lonjakan terbaru disebut monopoli online Terra Classic. Nah, apakah benar ini hanya sekedar monopoli pump and dump saja seperti itu, atau memang benar-benar 3 faktor yang kemarin kita bahas itu pendongkrak harga? Kita pelajari lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi maka dari itu kemarin kan sempat saya bilang, ketika Luna Classic ini ada kenaikan ya kan, ada kenaikan entah kill 10, kill 20, kill 30 dan sebagainya, intinya ada kenaikan dan kalian cuan, minimal kalian keluarkan dulu modalnya ya, sisakan beberapa persen kalian setting di area harga $1 kan, saya bilang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi hal yang seperti ini, takutnya kalian nggak memanfaatkan momentum, karena gini teman-teman, saya menjelaskan bahwasanya Terra Classic ini sedang berusaha untuk bangkit ya, sedang berusaha untuk mencari kepercayaan investor lagi. Nah,
Cara mencari kepercayaan investor ini cukup berat, maka dari itu ketika ada kenaikan ya nggak ada salahnya kita ambil dulu minimal modal keluar kan seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya ya kita ngamanin modal gitu. Nah saat mengomentari lonjakan launch terbaru Zarada mantan anggota tim Layar 1 mengatakan Tera Classic saat ini adalah permainan monopoli online. Oke, jadi ini hanya sekedar food dari Tobias atau memang ini the real analisa mereka atau the real dari keadaan Luna Classic. Kalian bisa berspekulasi sendiri, kalian bisa menentukan sendiri apakah ini benar atau hanya sekedar food. Nah, Tobias Andreas umumnya dikenal sebagai Sarada baru-baru ini mengomentari lonjakan harga baru-baru ini dari Tera Classic atau Lunsi yang melibatkan penutupan aset kemarin dengan kenaikan sebesar 29%. Sarada yang yakin lonjakan itu adalah skema pompaan dan Lun saat ini hanyalah permainan monopoli online. Oke, jadi menurut Sarada ini teman-teman ya, Launch ini saat ini hanya sekedar permainan online yang dimana bisa seenaknya di pump and dump gitu ya, maksudnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi gini, kita ikutin aja, kita ikutin alirannya si launch teman-teman. Semisal kalian punya nih, semisal nih contoh 100.000 koin launch ya, dan ketika ada kenaikan seperti ini minimal ya kita ambil dulu lah 50%-nya, kita jual dulu gitu teman-teman ya, kita jual dulu. Karena apa? Kalau memang ini hanya bener permainan pump and dump atau permainan monopoli online ya pastinya dia akan turun tajam kembali dan kita bisa masuk kembali. Seperti itu, kita ikutin alirannya gitu ya. Tapi kalau menurut kalian wah ini hanya sekedar food bang, ini hanya sekedar begini-begini, nggak ada salahnya kalian TP juga teman-teman, dan ketika turun kan kalian masuk lagi tuh, itu bisa menambahkan nilai value bukan nilai value, nilai total aset kalian yang tadinya 100.000 koin launch bisa jadi nanti 110.000, bisa juga nanti nambah lagi 112.000 ya, seperti itu. Oke, menanggapi hal tersebut Sarada menegaskan bahwa orang-orang di balik pompaan baru saja meraup untung sebesar skema baru-baru ini. Dia percaya orang-orang ini menggunakan keuntungan yang direalisasikan untuk mencoba memompa dan membuang launch lagi. Jika penurunan harga aset baru-baru ini adalah hasil dari koreksi paksa dari Binance ya, koreksi paksa dari Binance, mereka baru saja mengeklaim keuntungan yang gila-gilaan yang akan mereka gunakan untuk memompa dan kemudian membuang lagi, mengingat ini adalah koreksi paksa oleh Binance yang benar-benar hanya manipulasi pasar. Oke, terang-terangan atas nama mereka dengan mengorbankan pelanggan mereka, kata Sarada. Nah, jadi ini katanya sih kalau menurut Sarada ini pump and dump yang dilakukan oleh Binance. Ketika ada kenaikan, Binance ini langsung keluar ini ngejual semua launch dan turun, mungkin nanti akan masuk bertahap. Mungkin menurut Sarada seperti itu teman-teman. So, jadi kalau kita lihat di tengah gempuran Luna Classic yang katanya skema monopoli seperti ini teman-teman, cuman ada satu sisi ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, likuidasi yang terkena di launch ini sekitar 346,4 ribu US dollar yang terkena liquid teman-teman ya. Dan di sini kalau kita berbicara apakah ini monopoli, gini ya, kita juga bingung. Kenapa? Karena di satu sisi penurunan terjadi seperti ini teman-teman, itu satu karena semalam ada foodnya tentang Binance ya, BNB turun, Luna Classic turun, XRP pun ikut turun membentuk tiang merah yang cukup besar tebal juga gitu. Solana sama saja ya kan, terus Ethereum juga sama, Cardano juga sama. Jadi banyak sekali aset-aset yang mengalami tiang bendeang yang merah tebel panjang semalam itu teman-teman. Banyak ya, banyak sekali yang mengalami hal seperti itu. Maka dari itu, apakah ini hanya sekedar food atau memang benar-benar real monopoli ya? Jadi saran saya gini ya, kalau kalian bertanya bang gimana ini menanggapi hal seperti ini, apakah ini benar monopoli ataukah ini hanya sekedar food? Kalau saran dari saya teman-teman seperti biasa ya, kalian kalau punya launch ya, kalian bisa seperti kemarin ya, ketika ada kenaikan kalian jual dulu ya, seperti itu. Jangan di hold tanpa kalian ambil profit ya.
Kalau seperti itu ya nggak ada salahnya juga, cuman kita nggak bisa memanfaatkan momentum gitu ya. Contohnya kayak di Shiba ya, ketika ada kenaikan ya nggak ada salahnya kita take profit dulu teman-teman, kita TP dulu, karena setiap ada kenaikan pasti akan ada di mana dia fase retrace atau dia akan terkoreksi dulu. Ya tergantung trennya tren bullish atau tren bearish ya. Ketika naik dalam tren bearish ya, mungkin dia akan nyentuh di area trendline atasnya. Ketika trendline atas dan di sini sudah terbentuk bisa dikatakan terbentuknya candle bearish engulfing, itu pasti dia akan turun kembali ya dari trendline di atas, dia akan turun kembali membentuk lower low-nya gitu ya. Ketika menyentuh di lower low-nya di sini terbentuk candle bearish yang lebih tajam lagi ya, mungkin akan jebol gitu dari garis trendline bawahnya. Tapi kalau dia ada bullish engulfing, mungkin dia akan naik lagi sampai di area trendline-nya. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti ini gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang LUN, semoga membantu. Salam cuan.